Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Suka Belajar bersama Ibu Eli. Siapa yang suka belajar? Saya suka. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Apa-apa saja sih hewan yang akan kita pelajari? Mari kita cari tahu lebih dalam ya. Tahukah kamu mengapa hewan bernapas? Semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia butuh bernapas untuk kelangsungan hidupnya. Nah, hewan pertama yang akan kita cari tahu bagaimana sistem pernapasannya adalah cacing tanah atau vermes. Cacing tanah ini seperti hewan yang lain, dia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui kulitnya. Dia tidak memiliki alat pernapasan khusus. Kulitnya sangat tipis sehingga mampu menyerap oksigen dan sekaligus mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kulit cacing ini harus selalu basah dan berlendir untuk memudahkan dia dalam melakukan proses pernapasan. Hewan selanjutnya adalah serangga atau insekta. Insekta ini bernapas melalui trakea. Sistem trakea ini berbentuk tabung dan memiliki banyak cabang. Nah, cabang-cabang trakea ini disebut trakeolus. Nah, trakea ini digunakan untuk menyerap oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuhnya, kemudian karbon dioksidanya ini dikeluarkan melalui spirakel. Nah, hewan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ikan atau Pisces. Ikan ini adalah hewan yang khas karena dia hidup di dalam air. Dia makan di air dan dia bergerak di dalam air. Alat pernafasan ikan ini berupa insang. Nah, mulut dan insang ini bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Ketika mulutnya dibuka, maka udara atau oksigen masuk. Nah, kemudian mulut ditutup, lalu insang ini mengeluarkan air beserta karbon dioksida ke sini melalui insangnya ini. Dia juga mengeluarkan garam-garamnya melalui insangnya ini. Jadi mulut dan insang ini selalu bekerja bersama untuk sistem organ pernapasan dari ikan atau Pisces. Selanjutnya kita menuju ke alat pernapasan dan sistem pernapasan dari hewan amfibi. Nah anak-anak, kalian tentu masih ingat kan waktu di kelas 4 dulu kita telah belajar bersama tentang metamorfosis dari hewan amfibi. Hewan amfibi ini selain katak juga ada salamander. Nah, hewan amfibi ini memiliki ciri khusus, yaitu dia ketika masih mengalami masa fase kecebong, dia hidupnya di air. Namun ketika dia sudah menjadi dewasa, dia hidupnya di darat. Nah, pada waktu di air, alat pernafasan dia itu berupa insang seperti ikan. Namun ketika dia menjadi dewasa, insangnya sudah tidak lagi tumbuh, menghilang, dan berangsur-angsur tumbuhlah paru-paru. Nah, paru-paru inilah yang menjadi alat pernafasan utama dari hewan amfibi, yaitu katak ataupun salamander. Nah, paru-paru ini dan kulit bekerja sama. Jadi kulit katak ini sangat tipis sekali sehingga mampu menyerap oksigen langsung melalui kulitnya. Paru-parunya juga digunakan sebagai alat pernafasan yang utama untuk menyaring oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian hewan selanjutnya adalah reptil. Nah, ini dia reptil itu banyak sekali jenisnya. Kalian bisa menyebutkan masing-masing ya. Ada apa saja kira-kira? Ya, ada ular, ada kadal, ada biawak, ada buaya, ada iguana, ada komodo dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, alat pernafasan pada reptil ini yang utama adalah berupa paru-paru. Paru-parunya ada di rongga dada ya. Nah,
Dari lubang hidungnya ini disalurkan melalui trakea, kemudian disaring oleh paru-paru, kemudian oksigennya diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksidanya pun dikeluarkan kembali melalui mulut ataupun hidung dari hewan reptil ini. Hewan selanjutnya setelah reptil adalah burung atau aves. Burung ini bukan hanya burung yang terbang, tetapi keluarga burung-burungan seperti ayam, angsa, bebek, mentok, dan lain sebagainya. Nah, alat pernafasan burung ini berupa paru-paru. Namun, burung ini memiliki ciri-ciri khusus. Jadi, selain dia dibantu mulut, trakea, dia juga memiliki kantong udara. Nah, kantong udara inilah yang digunakan burung untuk menyimpan oksigen. Nah, jadi udara masuk ke paru-paru. Kemudian sebagian besar udara diedarkan, maksudnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, namun sebagian atau beberapa disimpan di kantong udara. Nah, pada saat burung terbang, dia tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas, tetapi menggunakan udara yang ada di kantong udara ini. Nah, ketika dia bertengger, dia akan kembali melakukan pernapasan normal. Nah, hewan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mamalia. Mamalia ini disebut juga sebagai hewan yang menyusu. Artinya, semua anak mamalia ini menyusu kepada induk betinanya ya, bukan yang jantan. Nah, sistem pernafasan pada mamalia inilah yang paling sempurna dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Dia memiliki hidung, termasuk rongga hidung, kemudian ada trakea, paru-paru, di dalam paru-parunya ada bronkiolus, ada vena, ada arteri dan alveoli. Nah, alat pernafasan pada mamalia ini bukan hanya terdapat di hewan mamalia yang ada di darat. Tahukah kamu bahwa terdapat hewan mamalia yang ada di air? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali, lumba-lumba atau jenis orca. Ada lumba-lumba, ada paus orca, kemudian ada paus yang besar, jenis paus yang raksasa, kemudian ada beberapa mamalia lain seperti duyung dan yang lainnya. Itu mereka adalah mamalia, namun mamalia yang hidup di air, bukan ikan. Jadi mereka adalah mamalia yang hidup di air. Mereka tidak bernafas melalui insang karena mereka tidak memiliki insang. Mereka bernafas memakai paru-paru sebagaimana mamalia yang hidup di darat. Nah, anak-anak, sampai saat ini kalian sudah mempelajari berbagai macam sistem pernapasan pada hewan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tantangan seperti biasa. Ayo mencoba. Nah, temukan persamaan dan perbedaan dari beberapa sistem pernapasan pada hewan yang telah kita pelajari bersama. Kemudian buatlah dalam bentuk tabel ya. Nah, selamat mencoba anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.